Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Percikan Iman yang dirahmati Allah. Kuma daramang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Dan juga senantiasa diberi rahmat serta limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa sebelum nanti guru kita Ustaz Aam Amiruddin menyampaikan tausiahnya, ada kajian penunjang ya. Kebetulan Ahad ini saya mendapat tugas dari pengurus untuk menyampaikan kajian pembuka, dan seperti biasa saya sampaikan kajian tafsir tematik. Mudah-mudahan MPI ini kalau boleh saya ibaratkan menjadi cas begitu ya, untuk kembali menambah baterai keimanan yang mungkin beberapa hari ke belakang sempat lowbat, sempat melemah. Kemarin tahajud saminggu teduh Ustadz ngan kenging 2 kali ya. Nah itu imannya agak melemah berarti ya. Harusnya kan tiap hari. Kemarin baca Quran cuma dapat sehalaman, eta ge bari nunutan. Nah berarti imannya sedang melemah, sedang turun. Tapi begitulah namanya iman. Ada naik, ada turun. Naik 2, turun 3. Naik 2, turun 3, nah, turun terus ya. Nah tentu itu tidak diharapkan, karena yang bagus meskipun ada naik turun, naiknya 3, turun 2, kan ada 1 tuh. Ya, naik lagi 3, turunnya 1. Kan bagus grafiknya gitu. Mudah-mudahan jamaah MPI mas seperti itu. Amin. Karena apa? Ya karena suka datang ke MPI, imannya dicas lagi ya kan. Pulang dari sini insya Allah soleh kembali. Imannya stabil lagi. Amin ya. Akhlaknya tambah baik, adabnya tambah baik, amal solehnya tambah banyak, ibadahnya tambah rajin. Amin ya rabbal alamin. Gitulah kurang lebih ya. Karena memang jiwa kita ini butuh support, butuh nutrisi, butuh masukan. Karena kalau fisik malah gampang, ya nyeri waos, ya ada obatnya, ya kan. Walaupun yang sakit gigi mah jarang ada yang nengok kan. Padahal sakit nama lebih-lebih dari sakit demam. Komo ibu-ibu mah pak, pami udur, tong dipasian obat, pasiannya no berem 10 lembar lah cekap, sok senah jalan-jalan, wih cenghar yakin, terus sebu. Heureuy Pak eta mah. Tosah orang kanal Quran ya cas deui nya. Saya mau kebetulan dapat inspirasi apalah namanya untuk menyampaikan kisah Nabi Daud, salah satunya yang diungkap di surat Shad. Bapak Ibu silakan dibuka. Surat Shad, surat ke-38. Ya, semua pakai Al-Quran Mu'asir kan? Ya, nah, biar kita sama melihat terjemahnya. Ayatnya ke-21. Sudah ya Bapak Ibu? Baik. Mari kita bahas. Saya coba angkat kisah-kisah para nabi yang dimuat di Al-Quran. Ya, karena mungkin ini juga cukup jarang disampaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya langsung terjemah per kata saja ya. Bapak Ibu boleh perhatikan terjemah di sampingnya. Sudah ya, surat Shad, surat ke-38 ayat 21. Wahal ataka
Dan apakah telah sampai kepadamu nabaul khosmi, berita orang yang sedang berselisih. Irtasawwarul mihrab, ketika mereka meloncati dinding mihrab, pagar berarti ya. Kalau dindingnya pul kan gimana loncatnya, kan nggak bisa. Walaupun nanti ceritanya melebar. Saya baca dulu dua ayat berikutnya ya. Iddakhalu, ketika mereka masuk, terjemah berkata dengan terjemah langsung itu pasti beda ya reposisinya. Ala Dauda, kepada Daud yang saat itu ada di mihrab ya, dalam kurung. Fafazi'a, maka Daud terkejut, minhum, dari mereka. Qalu, mereka berkata, la takhaf, jangan engkau takut. Khosmani bago, khosmani, dua orang ini sedang berselisih. Kalau di sini sedang berlaku zalim satu sama lain, ya. Bago ba'duna ala ba'din. Bago itu arti asal melewati batas atau berbuat zalim sama ya. Kalau di terjemah muasir sudah kami ringkas. Bago ba'duna ala ba'din. Yang satu berbuat zalim kepada yang lain. Fahkum, maka putuskanlah atau mintalah keputusan, berilah keputusan bainana di antara kami bil haqqi, dengan cara yang benar. Wala tushtid, dan jangan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dalam kurungnya. Wahdina, dan tunjukilah kami ila sawa'is sirat, ke jalan yang lurus. Ini mengungkap kisah Nabi Daud. Tidak begitu banyak di Al-Quran yang diungkap perihal kisah Nabi Daud. Salah satunya ini yang diungkap. Nabi Daud itu dulu setelah di masa kecilnya dalam kisahnya bisa membunuh Jalut, raja besar yang kejam saat itu. Di masa dewasanya Daud ini menjadi raja yang besar, ya, yang berkuasa banyak. Nah, ayat ini diungkap dalam Ibnu Katsir, relatif berbicara tentang letterlock ayat ini. Hanya ada dua orang yang sedang berselisih, kemudian meloncati pagar masuk ke mihrabnya. Mihrab ada di mana? Mihrab di rumah, di masjid? Masjid atau di rumah enggak ada mihrab ya. Jadi saat itu Nabi Daud sedang beribadah. Raja sedang beribadah. Raja dengan kekuasaan yang luar biasa. Tapi ada orang yang kemudian loncat pagar. Kira-kira kayak gimana tuh gambaran orangnya? Tersopan tuh. Ya, satu. Loncat pagar berarti jagoan tah. Karena apa? Namanya raja. Masa tanpa pas pampres? Pas panraja. Pasukan pengamanan raja, ya kan? Loh kok ini bisa tiba-tiba datang? Ujug ngajeleng deh, luar biasa. Loncat ke pagar mihrab yang di situ ada raja besar. Kalau Ibnu Katsir dan kebanyakan ahli tafsir, mereka tidak mau mengungkap riwayat lain Bapak Ibu. Pokoknya gitu ya. Nah, ada dua orang, berarti ini dua orang luar biasa. Karena menurut riwayat yang lain, Daud ini raja yang memiliki protokoler yang susah kalau bertemu. Sesuai zamannya kali ya, sesuai zamannya. Ini kok bisa tiba-tiba datang loncat itu sopan pisan, ya kan? Seperti itu. Dua orang ini disebutkan. Nah itu, pokoknya gitulah kata Ibnu Katsir. Itu yang terjadi. Tapi kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, pernah dengar ya? Jalalain itu tafsir mufradat yang disusun oleh dua orang ulama terkemuka.
Pertama Jalaluddin Suyuti, yang kedua Jalaluddin Mahalli. Karena Jalaluddin Suyuti waktu mengarang tafsir Jalalain, beliau ini sangat lama, ya sangat apik, tapi baru setengahnya beliau sudah dipanggil oleh Allah, kemudian diteruskan oleh sejawatnya sesama ahli tafsir yang namanya sama, Jalaluddin Al-Mahalli, maka disebut tafsirnya Jalalaini, dua Jalal. Jadi kalau ibu punya teman sama namanya Imas Imasain, bapak ya Dadang Dadangain gitu. Oke, kembali lagi. Nah, Imam Jalaluddin ini dalam tafsir Jalalainnya berani mengungkap sisi lain, dan ini menarik menurut saya, wallahu alam ya, mengenai kesohihan riwayat ini. Karena memang kalau berbicara para nabi yang terdahulu, kadang memang para ahli tafsir dibingungkan dengan mengungkap riwayatnya dari mana. Sementara dari Rasulullah tidak sepenuhnya, tidak seluruhnya diungkap. Khawatir nanti terkena atau tanpa sadar mengutip Israiliyat. Nah, apa itu Israiliyat? Kisah-kisah yang dimuat oleh orang-orang Israel. Kenapa kita harus hati-hati? Karena kita tahu mereka acap kali jangankan sekedar cerita, kitab suci saja mereka rubah. Apalagi sekedar cerita-cerita. Nah gitu, khawatir ini cerita yang dibuat-buat. Yang diungkap oleh Imam Jalaluddin ini di dalam tafsir Jalalain, mudah-mudahan ya, terlepas dari itu mudah-mudahan menjadi pelajaran. Jadi begini ceritanya, salah satu menjadi asbab nuzul ini, bahwa Nabi Daud pada saat dia memimpin kerajaan memiliki 99 istri. Wah, nah, ibu-ibu masalah, bapak-bapak masri nanya ya. Beda ya. 99 istri. Termasuk anaknya Nabi Sulaiman sama memiliki istri 100. Allahu Akbar. Tapi hukum yang sesuai zamannya tidak melarang. Ada ya Bapak ulah. Kaidohan deh. Tos hiji kinten teu mampu langkung mah. Ya, kecuali mampu tas gitu. 100. Nabi Daud itu 88. Kemudian di satu kesempatan Nabi Daud melihat ada istri panglimanya lah atau komandan dari pasukannya, pantas. Nah ya udah cantik, menarik, bla bla bla. Kemudian, tapi ini hati-hati ya Pak, hati-hati ini. Tolong perhatikan, nanti kalau nggak selesai ceritanya bisa jadi kemana-mana nih, ya. Tolong perhatikan nih. Pada saat itu Nabi Daud, karena tidak ada larangan, mau berapa ratus istri pun boleh pada saat itu. Ada niatan tidak baik, ini Nabi loh ya. Wajar sebagai sisi manusia. Jangan begitu, Nabi Muhammad juga sebetulnya dari sisi manusianya sama seperti kita. Oh ya, kalau makan minum yang standar oke lah itu ya. Bahkan Nabi juga pernah ingin nonton film, ingin nongkrong kalau di masa mudanya, sama. Bedanya apa? Nabi itu dijaga gitu aja. Pas mau berangkat tidak jadi, ya baru niat sudah diingatkan. Itu bedanya. Orang kan tidak ada. Terus siapa yang mengingatkan kita? Yang ada ngajak ya. Ya. Rame kan. Bapak Ibu nonton apa itu? Drama Korea. Ada yang ngingetin? Anak ibu malah ikutan rame kan. Bukannya mama tong nonton ya drakor lah. Ya, mending baca Al-Quran sekali-kali gitu maksudnya. Oke ya, kembali lagi. Terbersit di Nabi Daud itu, saya ingin melengkapkan istri saya menjadi 100. Tapi yang ke 100 itu, si neneng ini cuman sudah punya suami, panglima atau komandan perang. Kemudian dalam riwayat berikutnya, nah ini hati-hati ya untuk mendengar cerita ini. Nabi Daud ini mengutus satu peperangan dipimpin oleh komandan ini. Dengan harapan mudah-mudahan nih komandan ini tahu aja. Belum tuh.
syahid gitu ya, syahid. Dan ternyata betul kejadiannya syahid. Nah, ya. Iya tuh Bu, kalau suaminya meninggal. Nah, terbukalah peluang. Geningan seperti dikasih jalan ya sama Allah. Iya kan? Mengharap sesuatu yang di situ ada pertanyaan besar. Loh, kok Nabi begitu kan? Dalam pikiran kita nih. Tunggu dulu ya. Jangan dulu suudon kan Nabi Daud deh. Tunggu dulu. Nah, pada saat ada kabar itu suaminya si neneng ini, si Cece ini sudah meninggal, bersiaplah Nabi Daud untuk melakukan proses lamaran dan selanjutnya. Pada saat itulah muncul ayat ini. Jadi sudah menikah belum? Belum, tak kade ya. Kau mau bapak-bapak hati-hati ya. Ya, belum. Oke, Nabi Daud gitunya. Nah, kade Pak ya. Iya udah cek Ustaz Dadang, Nabi gerek gitu, jangan ya, hati-hati. Nah, baik. Muncullah, nah ini yang menurut saya lebih masuk akal kalau bicara ayat ini. Menurut Imam atau tafsir Jalalain ini, kemudian muncul dua malaikat yang menjadi perantara untuk mengingatkan Nabi Daud bahwa yang dilakukannya itu salah. Tuh Pak, udah ya, selesai ya, aman kadita nama. Salah. Kemudian malaikat datang menjelma jadi dua orang. Kenapa bisa loncat pagar? Bisa melewati penjagaan yang ketat. Ya ada malaikat. Malaikat mau boro-boro loncat tak masing tembus dinding bisa ya? Bisa. Maka kalau ini disebut dinding itu dinding tertutup bagi malaikat gak masalah. Geblus ya kan? Begitu. Tiba-tiba aja ada di hadapan Nabi Daud. Bapak Zia. Maka Nabi Daud sangat terkejut. Loh yuk di mana loncat nak? Tidak ada tempat yang bisa, tidak ada lorong yang bisa dimasuki, tidak ada dinding yang bisa dilewati. Tiba-tiba ada di hadapan saya dua orang deh. Gitu kan? Ya kalau seorang mungkin bisa, ini dua orang gimana cara masuknya? Lah takhop kan di sini ya. Tong sieun. Ini karaja gitu teu sopan pisan. Tong sieun, tenang. Kan gitu kan? Mana ada orang begitu berani sama raja? Oh, Bapak Jokowi berani gitu udah mau tuh. Dia kan protokolnya panjang, terus pasti datang juga kita penuh hormat kan. Kalau sama presiden, iya mah, la takhaf, tenang. Kan berarti bukan orang biasa. Karena itu malaikat. Nah ini yang lebih masuk akal kalau bagi saya, bagi Bapak Ibu terserah nanti ya. Nah kemudian dua orang ini bercerita bahwa kami sedang berselisih ya tentang satu hal, minta keputusan yang benar. Jadi ternyata Allah mengajarkan sesuatu itu tidak harus langsung peletuk gak begitu. Gak selalu walaupun ke nabinya. Padahal kan ke nabi mah, Daud maneh nabet gitu. Kelakuan kan bisa aja begitu ya. Enggak, dengan cara yang lembut, halus bahkan memutar dulu. Bagus begitu ya. Ini cara mendidik atau menasihati yang top menurut saya. Kata dua malaikat ini, kami sedang berselisih. Di ayat berikutnya, saya percepat ya. Kami memiliki 99 kambing. Saya satu orang berkata. Dan ini memiliki satu kambing. Terus kata yang si satu kambing teh, coba Nabi Daud. Aneh, dia sudah punya banyak 99 kambing. Mau merebut kambing saya yang satu. Karena dia bersekongkol, karena dia punya kekuasaan. Dengan segala cara ingin mengambil kambingku yang satu-satunya itu. Nyambungkan dengan istri yang tadi. Begitu Bapak Ibu. Ini cara Allah memberikan nasihat luar biasa ya. Kepada seorang Nabi. Jadi Bapak dong mentang-mentang jadi salaki. Kawasa. Kau istri tuh kiwai. Berarti gitu kan. Kurang lebih ya. Ibu ke anak-anak. Tong mentang-mentang jadi ibu. Kumama, mimah dan sebagainya. Ya. Jangan, ada perlu strategi, ada perlu cara bil hikmah wal mau'idah, dengan cara yang bijak, dengan cara penuh nasihat. Allah saja yang maha kuasa kepada nabinya tidak seperti itu cara menegurnya ya. Luar biasa. Berarti ini pelajaran buat kita. Mari kita menjadi suami yang sebaik-baiknya suami. Mari kita menjadi istri yang sebaik-baiknya istri. Suami istri yang soleh dan soleha. Menjadi orang tua yang soleh dan soleha, yang mendidik anak-anaknya, mendidik generasinya dengan sebaik-baiknya. Gitu ya Bapak Ibu, alhamdulillah Ustadz sudah datang
Mari kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mungkin itu saja sementara, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.